Keluarga bagaimana? Sehat Bu. Alhamdulillah. Pak, pendampingan kita hari ini kita adakan coaching sebentar. Adapun fokus pendampingan kita yang pertama adalah refleksi hasil survei feedback 360 derajat tanpa penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Kemudian kita adakan diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosio-emosional serta diskusi hasil lokakarya 2, yaitu keterlaksanaan dari tahapan baca serta penilaian refleksi diri Bapak tentang refleksi CBT. Ini Pak, kita mulai Pak? Boleh Bu, silakan. Berdasarkan feedback 360 derajat dan hasil asesmen mandiri tentang potensi guru penggerak, apa yang kurang baik yang perlu ditingkatkan menurut respon terhadap potensi Bapak? Jelaskan menurut masing-masing responden dari kepala sekolah, teman sejawat, serta murid. Terima kasih Bu. Dari hasil respon kepala sekolah termasuk teman sejawat dan murid, yang pertama dari kepala sekolah masih banyak perlu dibenahi, termasuk di dalam kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Itu memang jelas belum nampak itu, walaupun memang hanya sekilas dalam bentuk pembicaraan di diskusi saja, tetapi dalam prakteknya di dalam kelas belum terjadi, itu masih kurang. Kemudian dalam memimpin perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada murid sudah ada pernah beberapa kali, tapi belum kontinu dan berkesinambungan. Kemudian setelah pembelajaran itu dalam refleksi, ada kalanya refleksi diadakan, tapi ada kalanya juga memang nggak ada dilakukan. Seperti itulah dia Bu, kenyataannya. Jadi itulah dari kepemimpinan manajemen juga, termasuk dia dalam pengembangan orang tua memang belum sama sekali. Itu memang belum sama sekali kita lakukan, dan pemanggilan hanya memang kita lakukan ya ketika anak didik bermasalah saja, itu yang kita panggil. Kalau kenyataannya mungkin ada juga memang orang tua yang mereka paham di bidang tentang yang kita ajarkan, tapi belum sampai saat ini belum dilakukan. Itu dari kepala sekolah. Kemudian dari rekan sejabat, termasuk juga pengembangan diri, termasuk mengundang teman-teman sejabat melihat pembelajaran kita. Itu sampai hari ini masih belum ya, ada sekilas saja mungkin juga seperti ini, tapi secara mandiri atau secara kontinu belum terlaksana dengan baik. Kemudian termasuk tadi saya termasuk pelibatan orang tua itu termasuk juga ya di orang tua. Kalau dari anak didik yang saya lihat kemarin itu dan selanjutnya itu, mereka mengatakan bahwa mengajak guru lain untuk melihat tadi sesuai dengan kepala sekolah dan dekan sejawat juga, itu belum pernah memang Kemudian belajar mereka memang tidak pernah secara bersama dengan kelas lain, tidak pernah kita gabung dengan ya. Hanya kita lakukan memang ketika hari Jumat dia melakukan senam, ya memang bersama-sama. Tapi cara belajar dia reguler di kelas belum dilakukan seperti itu. Menurut Bapak itu sebetulnya bagus dilakukan. Ya, sebenarnya situlah tadi perbedaan mereka itu supaya mereka saling menerima. Iya. Saling menerima atau karakter. Kolaborasi. Iya. Antara yang lain ya perlu misalkan dalam waktu tertentu di program satu besar dengan itu kepada mereka, sehingga tidak ada di satu lingkungan itu sih harusnya kerjasama kolaborasi warga sekolahnya bersama-sama. Itu dari anak didik yang belum sampai saat ini masih dipikirkan, termasuk dan melibatkan orang tua, sangat perlu. Ya, yang akan Bapak dibantu untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Bapak miliki. Oke, tentu salah satunya pertama memang MGMP saya. Di sini kami ada MGMP olahraga, ada kami sekitar 4 orang guru olahraga. Tentunya ini fokus saya dulu kepada teman-teman ini. Saya merubah dulu mindset yang dulu. Kalau memang dibilang aktif, anak-anak aktif sih, tapi cuma ada beberapa lagi memang siswa itu yang nggak di situ mungkin minatnya. Tapi bagaimana kita memacu itu supaya mereka mengerti manfaat
olahraga itu. Makanya memang tugas kami sebagai guru olahraga untuk lebih memfokuskan diri, termasuk tadi teman sejabat, guru-guru, kemudian mengimbaskannya juga kepada teman-teman guru yang bidang studi yang lain. Ya mungkin belum, kalau kita lihat di sekolah kita ini masih ada memang bidang studi lain yang belum ada guru penggeraknya. Maka memang saya bersama dengan mereka. Kemudian dari PKS dan kepala sekolah tentunya perkumpulan. Kita masuk kepada penerapan pembelajaran sosial emosi emosional. Apakah Bapak sudah mempelajari modul 2.2? Apa yang dipelajari pada modul tersebut? Sudah mempelajari dari modul itu, dan pada minggu ini memang proses belajar itu sangat asik. Ternyata kita lihat yang kita susun berdiferensiasi, perlu lagi dilengkapi dengan KSE ini, pembelajaran sosial emosional, yang di sini memang guru-guru sampai saat ini masih belum menerapkan dan mengetahui mungkin tentang perkembangan tersebut. Ya, dengan belajar diferensiasi hanya iya. Jadi dengan hanya diferensiasi memang nggak cukup. Iya. Ternyata di sini harus kita ramu lagi, di mana kita buat 5 kompetensi sosial emosi kita masukkan di dalamnya, sehingga dalam penerapannya di pembelajaran anak-anak lebih mereka tertarik dan lebih menantang, menimbulkan kesadaran mereka. Maka katakan tuh seorang filsuf yang mengatakan mengajar tanpa mendidik dengan hati itu adalah sia-sia. Jadi saya pikir itu sangat luar biasa. Tentunya dengan seperti ini akan saya terapkan dia. Sudah saya terapkan di kelas juga kemarin 1 kali, ternyata mereka lebih fokus jadinya, sehingga mereka bertanggung jawab. Pertama itu dari 5 itu kesadaran diri, itu memancing bagaimana saya sekarang ini saya buat ini literasi dan berdoa. Jadi 15 menit. Dan ada juga memang program sekolah kita ini nantinya dengan memaksimalkan perpustakaan digital. Semalam saya diskusi dengan kepala sekolah dengan tim komunitas, memikirkan mengasih link dari perpustakaan digital. Ada beberapa pokok bahasanya yang kita kasih sama anak-anak, dan itu akan mereka lakukan dalam 2 minggu, misalnya 1 bab baru dibuat nanti garis benangnya. Karena memang itu sekalian memang tuntutan dari BPG mengenai rapat sekolah yang kurangnya. Iya. Jadi masih kurangnya di dalam literasi tadi. Ini salah satu terobosan KSE ini yang mendukung dengan program tersebut. Apakah Bapak sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan dalam kelas Bapak? Ya, saya sudah menerapkan, dan saya sini ada buat juga memang Bu ya, di RPT-nya. Iya. Sudah terserah di sini, di mana saat itu diadakan sudah ada pada saat langkah-langkah itu kesadaran itu diri, misalnya dalam berdoa setiap pertama kali, kemudian setelah itu melakukan literasi mereka selama 15 menit. Kemudian ketika dalam proses nantinya ada di situ manajemen diri, bagaimana memanage waktunya dengan semaksimal mungkin untuk memacu orang lain untuk belajar. Kemudian ada di situ lagi dalam proses selanjutnya itu adalah mengenai kesadaran sosial, termasuk mereka ketika diskusi melakukan praktek di lapangan maupun di kelas, itu adalah bagaimana dengan berelasi dengan temannya, di mana harus membantu, di mana yang harus diperlengkapi, saling mengisi, begitu kira-kira ya. Kemudian yang terakhir itulah bertanggung jawab terhadap apa, termasuklah itu penyimpanan alat yang mereka pakai supaya apa di kemudian hari bisa juga dipakai dengan teman-teman yang lain. Itu salah satu adalah tanggung jawab yang harus, keterampilan yang harus dilakukan kepada anak-anak. Itulah. Seperti apa perencanaannya? Tentunya perencanaannya nanti seperti tadi kami sudah lakukan itu bersama, kebetulan hari ini juga ada PPL saya juga kepada mereka kita lakukan dulu tes awal. Gunanya apa? Tes awal anak-anak, terus sampaikan memang mereka menyampaikan bahwa tes awal itu untuk apa? Untuk melihat kesiapan belajar mereka terhadap materi yang akan kita sampaikan. Jadi bisa nanti dari 3 itu topiknya saya sampaikan sama mereka, sampaikanlah ini apakah mereka di tingkat dasar atau sebelum sudah meningkat dari tingkat dasar atau sudah naik. Maka sekarang mereka lakukan itu di dalam kelas dengan beberapa pertanyaan, kami lakukan selain observasi kepada mereka baru, atau dengan tulisan yang mereka lakukan. Begitu sudah mulai
mereka lakukan itu termasuk tadi dalam proses KST-nya di dalam berdoa dan literasi tadi. Iya. Apa harapan Bapak setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas Iya. Bapak itu? Jadi harapan saya memang sangat besar ya. Dengan ini saya pikir anak-anak lagi mereka di samping mereka menuntut ilmu yang harus bekal mereka mungkin kemudian hari, tapi di sini ditekankan kepada mereka adalah bagaimana kesadaran dirinya terhadap pembiasaan ke depannya. Kemudian bagaimana menjalin hubungan sosial dengan sesama mereka, dibarengi dengan manajemen waktu yang akan dituntut kepada mereka. Jadi harapan saya sangat besar sama mereka, ada perubahan yang nyata di dalam kehidupan mereka, sehingga warga sekolah atau itu dulu di dalam kelas dulu, sehingga itu nanti akan terbawa lagi nanti ke kelas lain dan menyebarlah di SMA Negeri 1 Sumbar ini. Ya mudah-mudahan dengan usaha yang kita lakukan dulu, kita sama kolaborasi dengan guru, ini akan lebih maksimal lagi ke depan. Apakah Bapak telah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Bapak? Ya. Dari sejak pertama kemarin di modul itu, tahapan Bagja ini saya pikir kan sangat berpengaruh terhadap kehadiran anak-anak maupun disiplin mereka. Maka kemarin itu saya buat tahapan Bagja itu menggali, buat pertanyaan, saya buat pertanyaan dulu, kemudian saya ambil pelajaran dengan kehadiran mereka di disiplin yang kita buat di SMA Negeri 1 dengan 15 unit, mungkin sekitar 7-15 itu 7-10 udah ada aba-aba mau tutup gerbang, 7-15 baru tutup. Sehingga saya lihat di sini adalah kesempatan besar untuk melakukan hal yang positif yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Salah satunya adalah yang kita lakukan itu dengan hadirnya mereka dari sejak pertama kemarin itu, bisa saya pastikan dari bulan September, ya, September awal atau sebelumnya sudah memang kami lakukan itu adalah dengan kesepakatan dengan anak-anak. Maka kami ambil itu 7-10 itu sudah hadir di sekolah dan sampai sekarang sudah terlaksana dengan baik. Hanya beberapa orang ada memang yang belum, tapi tetap sudah datang. Jadi yang tiket itu 7.00 mereka sudah siap. Sudah sampai. Sudah siap di kelas. Sudah siap dia di lapangan itu bersih, dan itu memang yang luar biasa saya lihat ternyata mereka. Tapi memang harus ada juga dari teladan dari kita guru ya. Ya teladanan perlu Kita dulu berbuat. seperti itu yang dilihat mereka. Sehingga dengan itu mereka mau termotivasi, kemudian masuk dari KSE ini saya lihat sama-sama menyambung. Jadi di situ udah saya buat itu, semalam itu saya rancang dia penilaiannya itu tentang kesadaran itu. Jadi saya lihat di situ apakah dia sudah tampak atau belum tampak atau masih dalam proses. Sebegitu saya sudah sampaikan tadi sama mereka, ini nak ya kita akan coba ini saja. Jadi mereka termotivasi untuk melanjutkannya. Setelah Bapak melakukan tahapan Bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Bapak inginkan? Ya, tentunya memperoleh hasil. Dengan itu tadi yang saya buat itu kemarin kan tentang lingkungan, menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan budaya bersih lingkungan. Hari ini sudah tercapai dan mudah-mudahan kedepannya ini menjadi kebiasaan dalam hidup mereka, dan saya yakin ke rumah pun nanti akan menambah. Nah, perlu juga pengawasan dari orang tua dan kerjasama. Pembiasaan itu Iya. menjadi sebuah budaya. Iya. Apakah tantangan yang Bapak hadapi dalam menerapkan tahapan Bagja untuk mencapai visi? Oke. Tantangannya memang tentu banyak ya. Namanya anak-anak yang belum terbiasa. Tentunya di awal-awal kemarin itu memang banyak kekurangan dan kelemahannya. Kemudian mereka terkejut dan merasa kok kita kelas E2, khususnya memang saya wali kelasnya, kita udah bahas orang itu Pak, mesti duduk Pak. Itu pertama kali beda. Jadi mereka terkejut. Jadi mereka juga mendengar mungkin dari pohonnya itu kan gitu, terdengar sepaten kelasnya segini. Tapi lama-lama seperti itu memang berimbas juga memang Berimbas ke kelas ke samping kiri kanan mendengar, ya. Jadi mereka itu ya. Jadi mereka enggak sampai sekarang masih eksis seperti itu ya. Kira-kira saya pikir dengan seperti ini terus akan banyak yang melihat ya. Iya.
Selanjutnya, apa yang perlu Bapak perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan baca untuk perubahan diri Bapak sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan? Tentunya banyak elemen perubahan itu ya. Yang akan saya lakukan termasuk dari itu semalam itu dengan pembelajaran KSI ini ada satu timbul ide untuk membiasakan anak-anak dari dalam pemilihan. Kemudian perubahan lagi lebih besar lagi memang untuk menjadi anak kita yang ada itu memang beberapa orang anak itu memang satu orang dua orang itu Selalu yang ada. selalu saja itu aja, tapi tetap kita lakukan restitusi lah, kita arahkan lah, tapi dengan kita barang itu saya yakin ya kita akan pancing dia sampai mana dia menghargai terhadap dirinya kehadirannya di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak sabar dan kesabaran. Mudah-mudahan sukses nanti ke depannya sebagai guru. Oke, Terima kasih ya Pak ya. iya siap.